Kalau dia ditarget, siapa yang menarget? Kan gitu. Iya. Yang menarget pasti adalah Jokowi. Udah parah negara ini. Orang kagak sama sekali nikmatin dan nerima hasil korupsi, malah divonis 4,5 tahun penjara. Ingat loh, kalau hari ini kebenaran tidak dibenarkan, dan kalau hari ini ketidakadilan dibiarkan, lo tunggu hari esok, lo semua pasti akan dapat giliran. Binatang. Bahkan ya, hakim sendiri mengakui Tom Lembong tidak menikmati hasil korupsi. Tetapi kok malah diberi hukuman 4,5 tahun penjara. Kan ini aneh ya. Jadi tidak ada bukti-bukti yang justru memberatkan Tom Lembong untuk diberi hukuman 4,5 tahun penjara. Tetapi karena perintah atau pesanan, bagaimanapun Tom Lembong harus dipenjara, mau tak mau hakim harus menuruti perintah tersebut ya. Bahkan ya, menurut ahli ekonomi sekaligus menjadi saksi ahli Tom Lembong kemarin di pengadilan mengatakan bahwa Tom Lembong ini memang sebelumnya sudah ditarget oleh Jokowi, bagaimanapun harus masuk penjara. Jadi percuma kemarin ya, sidang sampai 20 kali sidang ya. Mau menghadirkan saksi atau tanpa bukti apapun ya, yang penting perintah yaitu pesanan untuk menjebloskan Tom Lembong ke penjara itu harus tetap dilakukan. Dan benar-benar ngeri sekali ya. Nah, kenapa kejaksaan tidak berani ya mentersangkakan menteri-menteri sebelumnya seperti Rahmat Gobel, Enggar Tias Tolukita, Agus Suparmanto, Muhammad Lutfi, Zulkifli Hasan yang sama-sama juga ya melakukan impor gula. Kenapa hanya Tom Lembong yang menjadi target ditersangkakan oleh kejaksaan? Gara-gara beda pandangan politik, Tom Lembong pun dihajar 4,5 tahun penjara. Kita berharap Tom Lembong ini melakukan banding ya. Mudah-mudahan di Mahkamah Agung bisa bebas. Baik, coba kita dengar beberapa komentar netizen ya di sosial media. Kalau dia ditarget, siapa yang menarget? Kan gitu. Iya. Yang menarget pasti adalah Jokowi. Anda berani Atasan memastikan itu ya? Iya, atasan kejaksaan dong. Kalau ada yang ditarget, nggak mungkin kejaksaan bermain sendiri. Tidak mungkin. Kejaksaan di bawah siapa? Di bawah presiden. Sprindik 2023 sudah keluar. Mau dikeluarkan. Di masa Presiden Jokowi. Masa Presiden Jokowi. 8 Oktober pemeriksaan pertama sudah masih Jokowi. Kalau di sini memang terjadi dan ada target, pasti itu adalah Jokowi. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, kalau memang Jokowi, apa motifnya? Jokowi yang mengetahui persis kapasitas Tom Lembong. Dia yang menulis speech dari Jokowi di forum internasional. Di forum internasional itu. Dan mungkin lebih dari yang sekali itu ya. Dan kalau dia dikombinasikan dengan Anies, mungkin ini adalah satu kekuatan yang ditakuti oleh Jokowi. Anies ditakuti oleh Jokowi, dan kombinasi dengan Tom Lembong akan ditakuti untuk 2029. Jadi Jokowi itu sudah berpikir 2029, makanya Gibran itu kan sudah dipasang sejak awal jadi wakil presiden. Sebenarnya jadi besarnya harapannya 2029. Jadi harapannya adalah Prabowo itu akan berhentilah di 2029. 3 hal yang menarik saya tadi. Yang dianggap kerugian negara adalah kerugian pihak swasta karena bekerja sama dengan BUMN. Coba bayangkan kereta api cepat, apakah Jokowi akan masuk? Karena kerugian negara juga kerjasama dengan swasta. Tol, bandara, yang lain-lain karena kerugian negara. Goto yang kerjasama dengan Telkom, karena dia juga mengambil keuntungan Telkom, berarti dianggap kerugian negara. Jadi siap-siaplah menteri-menteri akan nasibnya kalau ini tidak diperbaiki seperti Tom Lembong yang lebih parah. Kebayang nggak Pak Erick Thohir Menteri BUMN? Berapa ribu tahun akan dihukum karena kerjasama kerugian itu. Yang kedua, tadi bukan kewenangan Tom Lembong, tapi ditimpakan ke dia. Contoh, kerjasama BUMN dan swasta itu bukan kewenangan Tom Lembong. Tidak ada kewenangan Menteri Perdagangan mengatur itu sudah korporasi. Kenapa disalahkan ke dia? Nah, yang ketiga, yang paling banyak, ada agenda sidang, ada agenda rapat yang menugaskan Menteri Perdagangan melakukan sesuatu dan tidak melakukan, tidak ada kaitannya perkara ini. Saya hanya akan menyampaikan 4 hal. 1, kita semua mengikuti proses persidangan ini dengan akal sehat. Dan yang mengikuti dengan akal sehat pasti akan kecewa. Sama dengan saya pun sangat kecewa dengan keputusan ini. Yang kedua, jika kasus seterang benderang ini dengan orang seperti Tom saja bisa dikriminalisasi, bagaimana dengan jutaan warga negara kita yang lain? 3,
apapun langkah yang akan diambil oleh Tom Lembong untuk mencari keadilan, kami akan dukung sepenuhnya. Yang keempat, kami meminta kepada para pemegang kekuasaan untuk serius memperhatikan dan membenahi hukum kita. Kalau kepercayaan pada sistem hukum dan peradilan kita runtuh, maka sesungguhnya negeri ini yang runtuh. 4 itu saja. Terima kasih. Tom Lembong 4,5 tahun. Lo bisa cek di mana-mana, di kolom komentar, bahkan di persidangan, tidak ada satupun yang mengatakan keputusan ini pantas buat Tom Lembong, kecuali pendukung Jokowi. Atas dasar keputusan ini, maka gue bisa mengatakan bahwa ruang demokrasi kita, hukum kita, dan politik kita sangat-sangat buruk. Gua rasa satu-satunya jalan untuk memperbaiki keadaan ini adalah tekanan publik. Harus ada yang diamputasi. Problemnya gini, Pak. Kita udah tahulah banyak nama-nama politikus. Gua nyebutnya politikus ya, ada tikus ya di belakang, yang melakukan korupsi, perlindungan terhadap judol, yang harusnya secara hukum dia masuk penjara. Namanya disebut di pengadilan, nggak pernah dipanggil tuh. Giliran kritis, kasus dibuat. Pertanyaannya, wajah hukum kita itu apa? Hanya pakaian gitu, gunanya menindas yang berbeda. Nggak ada suci-sucinya persidangan itu. Tom Lembong divonis 4,5 tahun penjara. Bahkan selama persidangan, pengadilan tidak bisa membuktikan kalau Tom bersalah menerima suap atau merugikan negara. Ya, impor gula ini bahkan sudah diizinkan sama presiden pada saat itu. Bandingkan dengan korupsi 1,6 triliun yang dihukum 2 tahun penjara. Apa jawaban dari semua itu? Politik. Inilah Indonesia. Kalau ada yang berseberangan dengan dia dianggap kriminal. Kalau ada yang mengkritik pemerintah akan dianggap buzzer, padahal pemerintah sendiri yang menciptakan buzzer. Ya. Terus solusinya kalau lo mau aman di negara ini, menjilat, maka lo akan jadi komisaris. Assalamualaikum, jumpa lagi dengan aku, Lia Medan, ya, menyoroti tentang vonis yang dijatuhkan kepada Bapak Tom Lembong, yang menurut kami sebagai masyarakat Indonesia yang punya mata, telinga, dan kewarasan gitu ya. Apakah kalian tidak tahu kalau kami itu memantau? Jika seseorang yang dituntut, dituduhkan tapi tidak terbukti sama sekali, bahkan saksi-saksi yang kalian hadirkan juga tidak bisa membuktikan itu, harusnya kalian bebaskan. Ya, udah kalian cemarkan namanya, ya kalian siksa karena harus berpisah dari keluarganya gitu ya. Menjalani masa tahanan selama persidangan sudah cukup lama gitu ya. Tidak terbukti apa-apa, minta maaf. Bukan malah menghukum. Ini namanya terbalik, ini dunia terbalik namanya, ya. Di mana keadilan itu? Keadilan itu harusnya adanya di pengadilan. Kalian sebagai hakim yang diutus, disumpah atas nama agama kalian masing-masing. Berat, sumpah itu berat. Ya, jangan main-main kalian dengan sumpah itu ya. Maka ya, Allah itu akan mendengarkan setiap kata di sana. Allah tidak tidur. Ingat itu. Kami masyarakat Indonesia tidak menerima ini. Kenapa? Artinya hukum di Indonesia tidak bisa diandalkan. Yang benar bisa jadi salah, yang salah bisa jadi benar. Ya, seperti lagu Rhoma Irama. Yang benar di penjara, yang salah tertawa, gitu ya. Gitu yang terjadi. Jadi mohon gitu ya, disadari gitu. Karena manusia ini tidak akan hidup selamanya, jabatan tidak kekal selamanya, semua ada masanya, ya. Semoga doa-doa kami dari Sabang sampai Merauke yang mendoakan yang terbaik untuk Tom Lembong, semoga Allah membukakan pintu-pintu langit dan langsung menerima doa-doa kami untuk kalian. Gitu aja lah ya. Gak bisa diandalkan lagi kayak mana nih mau kita bilang. Gitu aja lah ya. Kalau kalian nggak setuju, ayo kalian komen di sini. Assalamualaikum. Wah, jujur sakit banget lo gue dengar vonis Pak Tom 4,5 tahun. Cuman ya mau gimana lagi? Pak Tom sabar ya. Dan saya akan mewakili Pak Tom untuk nyumpahin orang yang nggak adil buat Pak Tom. Oke Pak Tom? Oke. Netizen catat ya.
Kalau bisa aminkan di komentar. Yang pertama, gue sumpahin yang telah menzalimi Pak Tom kena penyakit autoimun, kena penyakit kulit. Ya. Sehingga mereka semua gatal-gatal, nggak bisa tidur malam-malam, itu panas badan mereka. Ya, gatal-gatal, semoga mereka gatal-gatal semua. Bengkak-bengkak semua. Sehingga muka mereka itu seperti babi. Ya. Yang kedua, semoga mereka itu kena penyakit jantung semua. Ya. Jadi darah mereka mengental sehingga pembuluh darah mereka pecah, mengakibatkan stroke dan akhirnya kena jantung koroner. Ya, yang ketiga, semoga ginjal mereka rusak. Ya, jangan cuma satu ginjal, dua ginjal mereka rusak sehingga mereka harus cuci darah setiap saat. Ya, sampai ketika sebelum 4,5 tahun mereka udah duluan mati, Pak Tom. Sebelum Pak Tom bebas mereka udah mati semua duluan. Ya. Yang keempat, semoga alveolus di paru-paru mereka itu tidak bisa menyerap oksigen dengan baik. Ya, sedikit aja semesta, kasih mereka sedikit aja kemampuan untuk menyerap oksigen. Iya, jadi yang mereka bisa serap itu cuman zat-zat beracun aja, karbon dioksida, karbon monoksida, termasuk H2S dari septic tank mereka. Itu aja yang mereka bisa hirup, ya. Sehingga mereka gitu terus aja, sesak napas saja terus, ya. Yang terakhir, semoga mereka kena diabetes. Ya, jadi kaki mereka diamputasi semua, korengan, diabetes akut. Sehingga mereka menebarkan bau busuk. Karena apa? Karena keputusan mereka tuh busuk semua. Jahat semua, ya. Pokoknya semoga orang-orang yang telah menzalimi Pak Tom, orang-orang yang memiliki skenario yang memerintahkan untuk menzalimi Pak Tom, mengkriminalisasi Pak Tom, termasuk aparat-aparat yang bertugas untuk mengkriminalisasi Pak Tom, semoga kalian semuanya cepat mati. Terakhir lagi Pak Tom, pesanku Pak Tom, jangan berteman dengan yang berzodiak Gemini atau Libra. Karena apa? Sebaik apapun Pak Tom dengan mereka, mereka adalah manipulatif, pengkhianat. Mereka cuman ambil untungnya aja ketika Pak Tom berguna bagi mereka. Jadi dijatuhi hukuman sekitar 4,5 tahun. Ya pokoknya kalau misalkan untuk memahami ini tidak perlu memihak siapa, cukup saatnya punya hati satu, yang kedua pikiran sehat. Lalu kalau misalkan kalian memiliki yang ini, pasti akan melihat sudut pandang, kok saksinya tidak dihadirkan. Siapakah saksi termasuk saksi kunci itu? Yaitu Jokowi. Jadi Jokowi itu yang memerintahkan. Dalam waktu itu sebuah kesaksiannya, Tom Lembong mengatakan itu adalah perintah dari zaman Presiden Jokowi waktu menjabat. Nah, tapi tidak pernah dihadirkan, tidak didatangkan satu kali pun. Kalau misalkan bilang aneh, sungguh aneh, tapi inilah akhir zaman. Jadi akhir zaman wajar. Kan dikatakan jadi orang yang jujur dianggap pendusta, orang yang dusta dianggap jujur, bahkan diikuti, bahkan sampai ke lubang buaya. Dia tahu itu misalkan bohong tapi tetap diikuti. Karena apa? Hawa nafsu dan efek uang haram. Dan cukup memahaminya sih sebetulnya pakai hati. Yang kedua, pikiran sehat. Kalau misalkan kalian biasakan hidup jujur dalam kalian, selama hidup kalian jujurnya, jadi kalian akan bisa membaca dengan mata hati kalian. Kalau misalkan yang tukang bohong sih, lebih baik ya dibetulin dulu aja hatinya. Kayak gitu. Misalkan buat hakim sih, kalau Kang Iki selamat, hakimnya nanti welcome to the hati-hatinya itu entah gimana. Kan ingat, kalau ada hadisnya, ya 2 di antara 3 hakim ini terancam masuk neraka. Kenapa? Diancam masuk neraka. Jadi ada hakim yang hakimnya ini tidak adil, dia tahu mana yang salah, mana yang benar, tapi dia memutuskan sebuah perkara yang ya zolim, maka hakim ini akan berat tanggungannya. Ya, jadi buat kalian yang punya hati minimal inilah ya Tom Lembong yang disaksi atau didakwa bahkan ditersangkakan. Jadi bahasanya itu ya udah dia dicari kesalahannya. Itu aja negara kita, ya negara dengan penuh kezoliman, langsungnya kayak disebut negara dengan penuh kezoliman, dan dimana kita hanya bisa bergantung kepada Allah semata. Kalian mesti memiliki hati yang bagus kalau misalkan mau hidup. Itulah dia, dan dari Kang Iki mudah-mudahan ada manfaat. Wassalam. Kalau Tom Lembong, misalnya saya tahu misalnya dia terima uang, nggak mau saya datang ke tempat ini. Tapi karena saya tahu sampai sidang terakhir dia nggak terima uang, tidak terima aliran dana, maka saya kira dia masih punya moral standing yang tinggi untuk dibela. Itu jaksa pun mengatakan begitu. Iya, makanya. Jadi moral standing Tom Lembong untuk dibela, untuk didukung, untuk di-endorse itu masih sangat kuat. Tom Lembong ini sejak dia ditangkap, dan memang aneh. Kenapa? Karena tidak jelas sesungguhnya. Kalau kita bicara korupsi itu gini, paling gampang adalah ada nggak dia terima uang, terima aliran dana dan lain sebagainya. Sampai sidang terakhir hari ini ya, kan tidak ada buktinya. Bahkan jaksa sendiri itu tidak membebankan misalnya ganti rugi dan lain sebagainya.
Lalu apa yang menyebabkan Tom Lembong kemudian dianggap sebagai koruptor? Itu karena aneh. Walaupun memang unsur korupsi itu merugikan keuangan negara, gak jelas, menguntungkan orang lain, menguntungkan diri sendiri. Tapi menurut saya omong kosong kalau seandainya orang korupsi itu untuk charity, yaitu menguntungkan orang lain. Dia sendiri gak dapat apa-apa. Nah, dalam kasus Tom Lembong ini tidak ada bukti sama sekali dia terima uang. Makanya saya bilang, kalau Tom Lembong misalnya saya tahu misalnya dia terima uang, nggak mau saya datang ke tempat ini. Tapi karena saya tahu sampai sidang terakhir dia nggak terima uang, tidak terima aliran dana, maka saya kira dia masih punya moral standing yang tinggi untuk dibela. Itu jaksa pun mengatakan begitu. Iya, makanya. Jadi moral standing Tom Lembong untuk dibela, untuk didukung, untuk di-endorse itu masih sangat kuat sampai hari ini. Dan gini, kalau kriminalisasi ini bisa terjadi pada Tom Lembong, maka siapa saja akan bisa mengalami situasi seperti ini. Dan saya percaya hakim akan menjaga kriminalisasi tidak terjadi. Oke, cukup. Terima kasih Pak Anies. Terima kasih Pak Anies. Terima kasih ya Bu. Ini satunya bukan punya saya. Kalau sekelas, sekaya, dan setenar Pak Tom Lembong bisa diginiin, gimana lu? Gimana gua? Gue gak tau lu masih ngikutin kasusnya Tom Lembong atau enggak. Tapi just for your information, Mr. Tom Lembong itu dapat vonis 4,5 tahun penjara. Ya maksud gue gini, gue kan nggak sekolah hukum dan gue nggak tahu banget hukum. Tapi harusnya kalau misalnya korupsi atau gratifikasi atau apapun itu harus bisa dibuktikan ke persidangan. Tapi kalau lu ngikutin jaksa penuntut umum atau di persidangan itu sendiri nggak bisa menemukan bukti-bukti yang valid atau legit kalau misalnya ada uang yang dikorupsi sama Mr. Tom Lembong. It's a simple things. Nggak ada buktinya, nggak bisa dibuktiin. So, what else? My point is, kalau aja sekelas Tom Lembong bisa diginiin, gimana lu? Lu siapa? Nobody knows you. I mean, Mr. Tom Lembong pernah jadi orang yang dekatnya Presiden Jokowi, tapi bisa diginiin. Atau minimal Mr. Tom Lembong punya kekayaan yang cukup, tapi bisa diginiin. Diginiin itu maksudnya gimana? Kriminalisasi? Ya, apalagi kalau bukan kriminalisasi namanya. What else? Gue juga nggak tahu cara menggambarkan kasusnya Tom Lembong selain dengan kata kriminalisasi apalagi. 20 kali kurang lebih persidangan ini digelar, nggak ada bukti yang bisa dinyatakan valid. Semuanya bisa terbantahkan. Dan just for your information juga, semua tindak tanduknya Pak Tom Lembong ketika jadi menteri itu atas izin juga dan sudah ditandatangani oleh pemerintah pusat. Yang which is harusnya presiden yang saat itu menjabat juga tahu apa yang dilakukan oleh Tom Lembong terkait importir gula ini. So, the question is, kalau sekelas, sekaya, dan setenar Pak Tom Lembong bisa diginiin, gimana lu? Gimana gua? Mau heran tapi ya inilah politik di Indonesia ya. Padahal udah jelas-jelas Tom Lembong itu terbukti tidak korupsi, sama sekali tidak menerima uang sepeser pun dalam bentuk apapun. Tapi jaksanya masih punya dalih yang lain, yaitu tapi kan memperkaya pihak lain. Ini kan tolol gitu loh, jaksa tapi tolol. Padahal jelas-jelas Tom Lembong hanya menjalankan perintah dari presiden, yaitu Jokowi. Jokowi memberikan perintah untuk mengimpor gula. Tom Lembong sebagai menteri hanya menjalankan perintah dari atasannya, yaitu Jokowi. Tapi sialnya Tom Lembong juga yang kena getah, dituntut 7 tahun. Yang menjalankan perintah dituntut 7 tahun, sedangkan yang memberi perintah sama sekali tidak disenggol, apalagi dipanggil. Ini sama lucunya kayak kasusnya Hasto. Harun Masiku masih belum kelihatan batang hidungnya, masih belum ditangkap. Tapi Hasto juga udah dituntut 7 tahun. Inilah harga yang harus dibayar oleh orang yang berani beroposisi dengan Jokowi. Pasti dikasuskan dengan hal-hal yang aneh juga. Bangsat memang. Udah korup memperkaya diri sendiri nilai uang negara, pantas ada oknum pejabat masuk penjara. Tapi Tom Lembong di persidangan tipikor
tidak memperkaya diri sendiri, tidak menerima uang sepeser pun, tetap dijeblosin. Karena apa? Kemarin simak bersama Majelis Hakim Tipikor tuh pakai pasal 2 ayat 1 junto pasal 18 Undang-Undang Tipikor sekian. Isinya, setiap orang yang secara jelas melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri. Tom Lembong tidak memperkaya diri sendiri ya, tapi ada kata dalam pasalnya atau orang lain, atau suatu korporasi yang dapat merugikan negara atau perekonomian negara dapat dipidana. Itu pasal yang digunakan Majelis Hakim. Hakim menilai pemberat Tom adalah yang mengedepankan ekonomi kapitalis. Nggak ada mensur ya, cukup tanda tangan kebijakan, tetapi salah prosedural, menteri bisa dipenjara. Yang gua ngeri di negeri ini ada anggapan birokrat yang mau inovatif, mau kreatif, punya wewenang dalam mengambil kebijakan, dan mungkin lempeng-lempeng aja bisa kesandung tuh bukan karena kasus korupsi, tapi karena apa? Karena berani mengambil keputusan. Masih mau jadi pejabat? Salah nanda tangan bisa masuk penjara. Salah ngambil kebijakan bisa dibui. Ngeri nggak tuh? Halo guys, hari ini kita melihat adanya anomali hukum ya. Tom Lembong tetap dinyatakan bersalah dan divonis hukuman 4,5 tahun ya. Meski beliau tidak menerima korupsi serupiah pun dan menjalankan tugas impor gula ini pun atas perintah dan persetujuan presiden saat itu. Inilah yang oleh Gusmus disebut bahwa penegak hukum jalannya miring ya. Penegak hukum, sekali lagi, hari ini di Indonesia penegak hukum jalannya miring ya. Hukum tidak lagi tunduk pada undang-undang, tidak lagi pada nilai-nilai keadilan, tetapi hukum tunduk pada kekuasaan dan dendam politik. Jika penegak hukum buta tentang keadilan, maka yang mewujud bukan lagi kemanusiaan yang adil dan beradab, tetapi kemanusiaan yang zalim dan biadab. Jadi mungkin benar kata Prabowo bahwa tahun 2030 Indonesia akan hilang. Kenapa? Karena mungkin pada saat itu ya yang berkuasa adalah para mafia, ya orang-orang pengkhianat dan orang-orang yang mendukung bahwa yang benar itu adalah yang salah dan yang salah itulah yang benar. Itulah Indonesia ke depan. Jadi bagi warga Indonesia yang masih waras, silahkan kita introspeksi diri bahwa hari ini hukum tidak lagi bisa berpihak pada kebenaran dan keadilan. Kalau Pak Tom itu kan jangan sampai mungkin 2029 nanti masih ikut dukung-dukung gitu loh. Kira-kira kan gitu. Jadi mengurangi gitu loh. Karena dianggap Pak Tom ini kekuatan yang cukup kuat ya. Berpengaruh ya. Berpengaruh gitu ya Pak ya. Lah ya kan sering ikut perjalanan waktu Pak Jokowi jadi presiden. Kan ide-idenya Pak Jokowi tahu. Jadi ya udah tahu sendiri kalau nggak ini diambil nanti bisa golnya bisa banyak nih gawang lawan. Ancaman 7 tahun itu dasarnya apa? Kok bisa disamakan dengan Pak Hasto 7 tahun nih? Nah. Berarti ya kan yang pesen sama nih. Itu jangan-jangan ya Pak ya. Di balik angka 7 itu ya. Oke. Simbol. Kok suka gitu ya sama nomor 7 gitu ya. Cristiano Ronaldo kan? Ya, Cristiano Ronaldo kan bisa jadi tuh Pak, kan nomor 7. Ya dilihat aja mungkin presiden ke-7 siapa?